Perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan, NPM 2210147. Di sini saya akan mempresentasikan UTS soal 4.19. Nah, yang pertama di sini kita dikasih soal dengan menggunakan menjawab dengan Minitab. Nah, berikut hasil dari jawaban menggunakan Minitab saya convert ke PPT. Di sini yang pertama ada metode eh, metode dan faktor coding. Menjelaskan faktor yang digunakan dalam percobaan dan cara pengkodennya. Terus di sini ada faktor informationnya, yaitu berisi tabel yang menjelaskan nama faktor dan level-levelnya. Tabel ini menunjukkan rancangan eksperimen. Misalnya ada dua faktor, yaitu di sini kita lihat ada string rate dan Furness. Nah, bisa kita lihat di sini, eh, string rate-nya itu level value-nya ada 4, 5, 10, 15, dan 20. Sedangkan Furnance-nya itu ada level value-nya ada 4, 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya yaitu ada analysis of variance atau ANOVA. ANOVA ini digunakan untuk melihat faktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap grain size. Di sini bisa kita lihat ada beberapa angka. Terus seperti ada string rate, Furnish, error, dan total keseluruhan angkanya. Nah, ANOVA ini kan berpengaruh signifikan terhadap green size-nya. Nah, jadi kita di sini fokus pada nilai value-nya, yaitu P value-nya itu 0,05. Jika faktor tersebut signifikan, jika faktor tersebut signifikan, eh, maka value-nya itu lebih kecil. Jika P value-nya 0,5 0,05 itu lebih besar berarti tidak signifikan. Terus di sini ada model sumerinya. Model sumeri ini menunjukkan nilai R pangkat 2. Artinya model dapat menjelaskan variasi data dengan baik. Sedangkan yang S ini kecil, menunjukkan hasil model cukup akurat. Nah, bisa kita lihat di sini S-nya itu ada angkanya 2,94510. R RSQ-nya itu 70,59%. RSQ-nya itu dalam kurung H yaitu 50,99%, dan RSQ-nya dalam kurung Pred yaitu 7,05%. Nah, di sini ada eh, convention, yaitu ada term, choice, SHF, T-value, P-value, dan VIF. Nah, di sini terdapat string rate dengan angka 5, 10, 15, dan Furnish yaitu 1, 2, 3. Di sini choice-nya itu ada angka 7,688, minus 1,94, 0,81, 0,06. Sedangkan di bawah yaitu ada 5,56, min 1,69, min 1,94. SE Chef-nya itu ada 0, konstantanya itu ada 0,736. 1,28, 1,28, 1,28, 1,28. Dan di sampingnya itu ada T-value yaitu 10,44, min 1,52, 0,64, 0,05, 4,36, min 1,32, min 1,52. T-value-nya itu ya ada angka 0, 0,163, 0,540, 0,962, 0,002, 0,218, dan 0,163. Dan VIF-nya itu ada 1,50, 1,50, 1,50, 1,50. Selanjutnya itu ada regression equation. Nah, regression equation itu eh, menjelaskan bahwa ini adalah persamaan regresi model yang digunakan untuk memprediksi grain size-nya berdasarkan faktor-faktor eksperimen.
Nah, bisa kita lihat garis size-nya itu ada terlihat beberapa angka dari string range dan Furness. Terus di sini ada eh, normal probability plot. Nah, di sini menunjukkan ada grafik. Nah, grafik ini untuk melihat apakah residual memiliki kesalahan prediksi berdistribusi normal. Sedangkan titik-titik biru ini mengikuti garis merah sampai normalitas terpenuhi, yang artinya model itu valid. Terus yang di bawah itu ada residual versus order. Grafik ini untuk melihat apakah residual muncul secara acak terhadap urutan percobaan. Sedang karena tidak ada pola jelas, maka tidak ada pengaruh urutan atau waktu terhadap hasilnya. Di sini juga ada scatter plot resi versus Furnaces dan scatter plot of resi satu versus string rate. Terus di sini ada main efeknya, main efek plot for grain size-nya. Di sini ada versus versus fits-nya juga, yaitu tujuannya mengecek apakah ada pola pada residual terhadap nilai prediksi. Jika tidak, jika titik-titik menyebar secara acak di sekitar garis, di sekitar garis non, berarti itu normal atau baik, berarti model itu baik. Jika membentuk pola tertentu, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Di sini ada history diagram, history diagram residualnya, menunjukkan distribusi residual. Nah, jika bentuknya mendekati lonceng atau normal, asumsinya normalitas residualnya itu terpenuhi. Jika tidak, dapat ditinjau dapat ditinjau ulang. Di sini ada eh, main efek plotnya menunjukkan masing-masing faktor terhadap grain size-nya. Nah, garis yang miring tajam itu artinya faktor tersebut berpengaruh kuat. Garis yang datar artinya pengaruhnya tidak signifikan. Nah, di sini ada interval plot grain size-nya menunjukkan apakah ada interaksi antar faktor. Nah, faktor ini bekerja sendiri-sendiri terhadap grain size-nya. Terus di sini ada interval plot. Interval plotnya yaitu menampilkan rata-rata green size beserta confidence intervalnya, yaitu CI-nya di sini bisa kita lihat 95%, di mana interval yang tidak saling tumpang tindih menunjukkan perbedaan signifikan antar level. Jika bisa disimpulkan level mana yang menghasilkan green size paling besar atau kecil. Di sini ada versus fit dan history diagramnya lagi, interval plot green size-nya dan versus ordernya. Ini adalah main effect dari furnace-nya. Nah, mungkin kesimpulannya yaitu yang pertama model regresi memenuhi asumsi normalitasnya dan independensinya. Terus faktor yang berpengaruh signifikan terhadap grain size sudah teridentifikasi. Tidak ada interaksi antar faktor dan model dapat digunakan untuk memprediksi grain size dengan cukup baik. Ya, mungkin itu jawaban dari soalan 4.9. Mari kita lanjut di soalan 3.24. Nah, ini adalah soal dari 3.24.
Yang pertama eh, ada metode eksperimen yang digunakan untuk pengkodean level faktornya. Terus faktor yang biasanya punya level rendah yaitu -1, 0, dan +1. Ini digunakan agar Minitab bisa mengenali data sebagai eksperimen faktorial dan mempermudah proses analisis matematisnya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah metodenya dan selanjutnya ada faktor informationnya. Faktor information ini berisi daftar faktor atau variabel bebas yang diuji dan jumlah level masing-masing. Di sini bisa kita lihat ada faktor dan Furness-nya, level value-nya itu 4, 1, 2, 3, 4. Terus yang di bawahnya ada analysis of variance atau ANOVA. Tujuannya itu untuk mengetahui faktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap hasil. Terus di sini bisa kita lihat angka-angkanya. Uh, ada Furness 3, DF-nya 3, errornya 16, ADS-nya 625,00, Ediges-nya 0, Ediges MS-nya itu 208,33, 0, V-value-nya tidak ada, V-value-nya tidak ada. Nah, selanjutnya ada model Sumari. Model Sumari ini R-nya R pangkat R R pangkat 2 itu seberapa baik model menjelaskan variasi data. Semakin mendekati 100%, semakin bagus. Bisa kita lihat di sini RSQ-nya itu 100%, RSQH-nya itu 100%, RSQ-nya RS RSQ PRED-nya itu ada 100%. Nah, S ini yaitu standard deviation. Semakin kecil, semakin baik modelnya. Terus yang selanjutnya itu ada eh, convection dan regression equation. Nah, di sini yaitu adalah model matematis yang digunakan untuk memprediksi hasil responsnya. Tanda plus berarti itu positif, berarti faktor tersebut meningkatkan nilai output, sedangkan min itu tanda negatif itu berarti menunjukkan nilai output menurun. Bisa kita lihat di sini ada min 7.500, min 2.500, plus 2.500. Di sini equationnya itu ada 12.000 minus 7,500. Furnace-nya itu ada min 2 2,500 plus 2,500 plus 7.500. Terus ya mungkin tidak ada masalah pada asumsi residualsnya. Terus model regresinya sudah cukup baik juga. R2-nya R2-nya itu juga tinggi dan p-value-nya itu signifikan. Terus level faktor optimal bisa digunakan untuk proses berikutnya. Mungkin cukup sekian presentasi UTS dari saya. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.